Perkenalkan, nama saya Salmon Andi Padang, program studi bimbingan konseling Kristen. Terima kasih atas kesempatannya, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ciri-ciri masa perkembangan anak, di mana yang dimulai dengan masa konsepsi atau pranatal, kemudian masa awal kehidupan bayi 0 sampai 2 tahun, kemudian masa anak prasekolah 3 sampai 6 tahun. Yang keempat ialah masa anak sekolah 6 sampai 11 tahun. Kita akan melihat pada bagian yang pertama, yaitu masa konsepsi atau pranatal. Masa konsepsi atau pranatal pada usia pada manusia ditandai dari proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya sebuah kecerdasan, kepribadian, kemampuan, dan bakat yang lainnya. Dalam perubahan normal, ovum berada dalam salah satu tabung falopi yang bergerak dari satu ovarium ke rahim. Jadi setelah satu sperma masuk ke ovum, permukaan ovum akan berubah sehingga tidak ada lagi sperma yang dapat masuk. Bila satu sperma telah menembus dinding ovum, maka inti sel saling mendekat. Membran yang mengelilingi masing-masing akan pecah dan dari kedua inti tersebut akan menjadi satu. Kemudian yang akan berlanjut ke periode ovum, dan ini dimulai dari terjadinya perubahan sampai pada penempelan di dinding rahim yang berlangsung sekitar 10 sampai 14 hari. Kemudian periode embrio, hal ini berlangsung 2 sampai 8 minggu yang ditandai oleh perbedaan sel sebagai awal dari mulanya berkembangnya sebagian besar dari organ tubuh. Kemudian periode fetus ini berlangsung dari 8 sampai 40 minggu. Ini terjadi bagi yang normal, dengan ditandanya sebagian besar pertumbuhan untuk terbentuknya organ-organ baru. Kemudian yang kedua, masa awal kehidupan bayi 0 sampai 2 tahun. Hal ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Ini ditandai dengan adanya refleksi tersenyum muncul pada minggu pertama. Senyum sosial yaitu reaksi terhadap senyum orang lain dimulai sekitar bulan kedua. Kemudian selanjutnya yaitu mengangkat kepala sekitar 45 derajat. Kemudian yang kedua yaitu usia 3 sampai 6 bulan. Ini ditandai dengan duduk dengan dibantu oleh orang lain. Kemudian memusatkan matanya pada benda-benda kecil. Kemudian mulai memahami bahwa ia bisa mengontrol dunianya. Contohnya bisa menekan tombol mainan untuk memunculkan suara-suara tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu usia 6 sampai 9 bulan. Ini ditandai dengan duduk sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Belajar berdiri, kedua kakinya menyangga sebagian berat badan. Kemudian merangkak dengan lancar untuk meraih mainan atau mendekati seseorang. Kemudian yang berikutnya yaitu usia 9 sampai 12 bulan. Hal ini ditandai dengan mengangkat badan ke posisi berdiri. Artinya bahwa dimulai perlahan-lahan untuk berdiri dengan cara yang dilakukannya oleh cara dimunculkan dari anak itu sendiri. Kemudian belajar berdiri sambil berpegangan. Kemudian akan dilanjutkan dengan dapat berjalan dengan bantuan orang lain. Kemudian yang berikutnya ialah usia 12 sampai 18 bulan. Hal ini ditandai dengan berdiri sendiri tanpa berpegangan. Artinya dia mulai sudah bergerak tanpa ada bantuan dari orang lain. Kemudian dia sudah mulai membungkuk ketika
ada sesuatu hal yang ingin dipungut, lalu dia bisa berdiri kembali. Mulai menyebut kata-kata pertamanya. Kemudian usia 18 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Ini ditanda dengan berdiri sendiri tanpa berpegangan dan berjalan tanpa gerakan-gerakan lain. Kemudian dia bisa bertepuk tangan, menumpuk 4 buah kubus. Kemudian dia boleh mengelindingkan bola atau bermain sepak bola. Dan menyebut 3 sampai 6 kata yang mempunyai arti. Memegang cangkir sendiri, membantu atau menirukan pekerjaan yang ada di rumah. Kemudian masa prasekolah 3 sampai 6 tahun. Anak usia prasekolah adalah anak yang berusia 3 sampai 6 tahun. Pada periode ini pertumbuhan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif mengalami sebuah peningkatan. Mereka mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan masih belajar bagaimana menjadi seorang teman yang baik. Kemudian berinteraksi dengan lingkungan sekitar, mengendalikan tubuh, emosi, pikiran. Mereka seolah-olah mengondisikan diri dengan lingkungannya, serta mampu berkomunikasi dengan yang lebih baik lagi. Kualitas anak dapat dinilai dari proses tumbuh berkembangnya. Kemudian yang keempat ialah masa anak sekolah 6 sampai 11 tahun. Di usia ini ditandai dengan semakin banyaknya waktu yang dihabiskan anak bersama dengan temannya, artinya lebih luas bermain di dunia luarnya. Namun anak mulai menikmati waktu bersama dengan teman dengan cara yang berbeda. Misalnya contoh, anak laki-laki cenderung lebih suka menghabiskan waktu bermain dengan hal-hal yang melibatkan fisik, misalnya bermain olahraga sepak bola misalnya. Kemudian anak perempuan memiliki kecenderungan untuk lebih suka permainan yang di rumah, misalnya menyapu dan memasak. Dan usia ini termasuk bagian dari usia sekolah. Pada bagian dari tahap perkembangan kognitif yang dialami oleh anak, sudah mulai bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kegemaran anak juga mulai berganti-ganti. Anak mulai semakin tertarik dan ingin mempelajari banyak hal-hal dari sekolah. Selain itu, dia bisa berbicara dengan baik. Bagian dari tahap perkembangan ini ditunjukkan dengan kemampuan menulis dan membaca yang semakin meningkat. Demikian itulah hasil presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.